Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat seputar berita hits, bertemu dengan saya Rial Pohan. Kita akan membahas sedikit tentang apa-apa yang lagi trending dan lagi hits ya saat ini. Oke, kali ini diskusi yang akan saya bawa adalah tentang episode terbaru dari Boruto, Naruto The Next Generation di chapter nomor 53 ya. Kita langsung saja ya guys. Jadi di chapter 53 ini di cerita komik Boruto, akhirnya Ishiki berhasil dikalahkan ya. Dan yang bikin terkejutnya guys, sobat semua, ternyata yang mengalahkannya bukanlah Boruto, Naruto ataupun Sasuke. Ini sebuah surprise ya. Ternyata yang mengalahkannya adalah Kawaki, seorang Kawaki ya. Yang kalau kita lihat di anime Boruto-nya yang versi animasinya, itu kita lihat bahwa Kawaki adalah sebagai villain ya, sebagai villain karena kita lihat pertarungan antara Boruto dengan Kawaki yang sudah dalam versi dewasanya begitu ya, atau yang sudah sedikit lebih remaja lah gitu ya. Dan terlihat di situ bahwa Kawaki sangat begitu jahat ya, memiliki aura yang sangat jahat, dan Naruto itu memiliki aura seperti Sasuke ya, seperti ninja pelarian yang menjadi superhero di belakang layar begitu ya, yang selama ini sering dicita-citakan oleh Boruto ya. Kenapa itu Boruto sangat ngefans banget ya sama Sasuke. Oke, kita balik ke sini guys. Jadi akhirnya Kawaki bisa mengalahkan Ishiki yang tidak disangka-sangka justru menggunakan Kage Bunshin no Jutsu ya. Dengan tipuan sederhana ternyata bisa mengalahkan seorang Ishiki ya. Padahal sebelumnya di chapter sebelumnya itu ya sobat bisa lihat sendiri ya, kalau Naruto dengan mode terbarunya yang sangat-sangat dangerous itu mengalahkan seorang Ishiki ya, walaupun tidak kalah sepenuhnya ya, hanya dibuat ya sedikit lelah atau lemah saja lah gitu ya. Dan pada akhirnya juga Naruto tergeletak tak berdaya begitu ya. Modenya sangat ya, saya pikir sia-sia sih ya, buang-buang tenaga sih sebenarnya, walaupun Naruto ya memberi plus sedikit lah dengan mengulur waktu ya, sehingga Kawaki hanya ya, menghancurkan sisa-sisa dari tenaga Ishiki. Oke sobat, bisa melihat ya apa yang saya katakan tadi, bahwa seorang Ishiki itu dikalahkan dengan jurus legendaris ya, Kage Bunshin no Jutsu ya. Dan di sini Ishiki terkecoh karena tujuan Ishiki yang sebenarnya adalah ingin menanam segel karma ya di tubuhnya Kawaki. Tapi ternyata segel karma yang sudah tertanam di tubuh Kawaki tersebut adalah Kage Bunshin no Jutsu ya, atau tubuh palsu dari Kawaki. Ya, so smart lah Kawaki ya, baru sebentar menguasai jurus Kage Bunshin, bahkan itu jurus pertamanya Naruto gitu ya. Bisa dibilang itu jurus andalan yang ya jurus kelas bawah lah kalau menurut dunia ninja ya. Dan justru bisa mengalahkan seorang Ishiki ya. Lalu yang paling menarik ya sobat semua, kita bisa lihat di bagian akhir, di mana yang lain sedang ya merayakan kemenangan telah mengalahkan Ishiki ya. Tapi ternyata tanpa diduga-duga guys, bisa lihat Boruto yang tadi dalam keadaan terluka parah ya, tiba-tiba menusuk mata Sasuke dengan kunainya secepat kilat ya. Gua pikir sih iya sih, karena seorang Sasuke tidak bisa menyadari keberadaan Boruto ya. Dan yang lebih parahnya lagi sobat, kita harus merasa kecewa ya untuk fans Sasuke gitu ya. Mata yang harus
dibacok oleh Boruto ini itu adalah mata Rinnegan. Oh my god, itu mata terkuatnya dari Sasuke ya, yang membuat dia selama ini begitu sangat menakutkan, betul-betul orang yang nggak bisa dianggap remeh ya. Ternyata mata Rinnegannya harus tertusuk oleh kunainya Boruto. Tapi di sini kalau kita lihat lebih jelas ya, ternyata Boruto bukanlah Boruto sendiri yang dengan sadar melakukannya. Ternyata Boruto dikuasai oleh Momoshiki ya, yang sebelumnya pernah dia kalahkan, dan Momoshiki berhasil menanam segel karma di dalam tubuhnya Boruto. Jadi kawan-kawan bisa lihat sedikit sendiri ya. Aduh, kok bebelit nih lidah gua. Mungkin karena kurang makan kali ya, atau insentifnya kurang banyak. Oke, lupakan, whatever. Jadi di sini teman bisa lihat sendiri bagaimana dialognya seorang Boruto. Tak kusangka kalian berhasil mengalahkan Ishiki, tapi baguslah, sekarang hanya kau gangguan yang tersisa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Boruto dalam pengaruh dari Momoshiki. Dilihat segel karma di sebelah mata kirinya itu ya, mata kanannya itu ada seperti Byakugan gitu ya, Byakugan yang menyatu dengan segel karma ya. Jadi agak sedikit menarik ya guys, karena dari awal kita sudah melihat sosok seorang Boruto ini yang sebagai superhero ya, dengan ikat kepala Konoha ya. Kalau kita lihat di animasi episode satunya itu, dengan ikat kepala Konoha yang sudah dicoret seperti Sasuke dahulu gitu ya, dengan pedangnya yang saya pikir apa jangan-jangan itu pedangnya Sasuke ya. I don't know, why not kalau Sasuke memberikannya kepada Boruto gitu ya, karena secara tidak langsung ya Boruto adalah murid dari Sasuke itu sendiri ya. Tapi kalau kembali tadi ke topik yang barusan, seakan-akan memang sebenarnya yang superhero adalah Boruto dan yang super villainnya adalah Kawaki gitu ya. Karena dari awal itu memang mindset yang terpasang di kepala kita gitu. Tapi ternyata di sini sepertinya penulis dari komik Boruto ini ingin membuat bingung para pembaca kali ya. Kenapa di sini justru Boruto itu terlihat seperti villain dan yang terlihat seperti superhero adalah Kawaki? Ya, I don't know about that. But mungkin saja Masashi Kishimoto pengen bikin lagi kepala kita menjadi pening ya, menjadi pusing gitu ya guys. Karena sudah banyak teori sana sini yang berkembang di YouTube ya. Jadi seakan-akan dengan gampangnya Masashi Kishimoto menghancurkan seluruh teori-teori dan analisis para kawan-kawan YouTuber semua gitu ya. Itu beranime gitu. Ternyata di sini dilihatkan bahwa Boruto itu jahat gitu ya, dan hampir pertarungan ini justru yang menjadi bintangnya adalah seorang Kawaki gitu ya. Dengan Kage Bonshin no Jutsu dia bisa mengalahkan seorang Ishiki ya gitu ya. Oke. Jadi kesimpulan dari gua ya guys, ya maybe bisa saja Masashi Kishimoto pengen bikin kita menjadi semakin bingung gitu ya. Jangan-jangan yang jadi villainnya adalah Boruto dan yang menjadi superhero-nya adalah Kawaki. Karena mungkin Masashi Kishimoto pengen bikin sesuatu yang berbeda, lain dari cerita sebelumnya, yaitu cerita Naruto, bapaknya Boruto. Ingin dibikin agak sedikit different gitu ya, agar lebih menantang gitu ya. Tapi ya kemungkinannya kecil ya, karena
judul komiknya saja sudah Boruto, jadi rasanya tidak mungkin ya seorang Boruto menjadi villain atau super villain gitu. Oke lah guys, jadi kalau misalnya memang ada pendapatmu yang lain yang berbeda, bisa komen di kolom di bawah. Kita bisa diskusi ya guys. Mana tahu ada teori-teori kamu yang sangat menarik yang mungkin agak sedikit mendekati dari faktanya ke depan nanti bagaimana ya. Oke guys, itu saja ya sekilas berita malam ini karena di sini sudah malam. Dan jangan lupa like and subscribe konten dan video saya agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru sekilas berita ya. Oke, good night, nice to meet you, see you tomorrow.